Bab 1015. Kembang api dunia manusia. Satu hal baik sudah selesai, dan masih ada banyak hal baik yang terus berdatangan. Setelah Brady dan Annie, Spovian dan Serena juga menyambut hari terpenting dalam hidup. Dibandingkan dengan Brady dan Annie, hari pernikahan mereka membuat banyak orang merasa menyayangkannya. Membicarakan Serena, setiap orang pasti akan teringat Zandy dulu. Dialah yang merebut kesucian Serena, ini juga alasan banyak orang menyayangkannya. Sofyan bersedia menikahinya, perasaannya terhadap Serena sangat membuat orang salut. Acara pernikahan mereka yang besar berhasil dilaksanakan dengan ucapan selamat dari semua orang. Jodoh seperti ini harus mendapat ucapan selamat dari orang di dunia. Setelahnya hal baik terus berdatangan. Karaf dan Joy, Olive dan Hans, Stephanie dan Harrison, William dan Yenny, Yerin dan Fernando. Satu persatu hal baik membuat dinasti Dacu yang tenang jadi dipenuhi kebahagiaan yang panjang, dan membuat orang yang terlalu banyak mengalami peperangan merasakan kedamaian dan ketentraman. Ini akan menjadi masa yang makmur. Hari yang baru pun tiba, Harley dan Lancy mereka mulai terbang keluar dari sekte Heng Yue dan langsung menuju ke kerajaan Zhao di dunia manusia. Kali ini Rani juga ikut datang. Dia adalah putri kerajaan Zhao, dia sangat jarang kembali sejak memasuki dunia kultivator. Bahkan walau dia sudah menjadi dewa yang tinggi di dunia manusia, tapi hubungan darah tidak bisa diputuskan. Hari ini adalah hari besarnya Bintang Ye dan Putri Suci Istana Bintang Bulan. Tempat pernikahannya berada di sebuah kota kecil kuno di kerajaan Zhao. Tepat seperti yang dikatakan tubuh inkarnasi bintang, dia hanya mengirimkan belasan kartu undangan. Orang yang datang selain Harley mereka hanya ada Ratu Kerajaan dan 3 tetua Istana Bintang Bulan. Mereka tidak merayakannya dengan megah. Tidak ada aula yang besar, juga tidak ada kamar pengantin yang mewah. Segalanya begitu sederhana. Sebuah pekarangan kecil yang sederhana dan tenang, dan dipenuhi bunga dan pohon. Di pekarangan, Harley dan pemimpin Istana Bintang Bulan sama-sama duduk di depan meja bambu. Lancy mereka juga melihat sekitaran dengan penasaran, dan menanti dimulainya acara pernikahan. Malahan si pria tubuh inkarnasi bintang berjalan ke sana kemari, tidak bisa diam. Kelakuannya seperti anak kecil. Pertama kali bertemu hal besar dalam hidupnya membuatnya agak gugup. Di dalam rumah, Putri Suci Istana Bintang Bulan duduk diam di depan cermin. Dia menatap dirinya di dalam cermin dengan agak termenung, terkadang juga tersenyum seperti orang bodoh. Di belakangnya berdiri seorang gadis desa. Tangannya memegang sisir dari kayu cendana dan menyisir rambut panjangnya dengan pelan. Sisiran pertama sampai bawah. Sisiran kedua semoga nona dan pasangan langgeng. Sisiran ketiga semoga diberkahi banyak anak. Sisiran keempat semoga Tuhan diberikan nasib baik, bisa bertemu dengan orang baik. Sisiran ke-10 kalian berdua terus bertama sampai tua. Gadis itu menyisir sambil bicara pelan, ucapannya dipenuhi dengan ucapan yang tulus. Rumah bambu sederhana di tengah pekarangan, Harley dan pemimpin Istana Bintang Bulan duduk di bangku di seberang rumah itu. Sebagai tubuh asli tubuh inkarnasi bintang, sebagai Ratu Kerajaan Istana Bintang Bulan, mereka berperan sebagai orang tua bintang dan putri suci Istana Bintang Bulan dan menerima penghormatan serta suguhan teh dari mereka. Semoga kalian bersama sampai akhir hayat, langgeng ya. Harley tersenyum dan memberikan sebuah kantung berwarna merah. Dalamnya bukan berisi harta karun langka, atau harta karun yang sangat berharga, melainkan 2-3 uang perak. Perlakukan Sora dengan baik ya. Pemimpin Istana Bintang Bulan juga tersenyum dan mengeluarkan kantung berwarna merah, isinya juga 2-3 uang perak. Terima kasih Ratu, bos. Tubuh inkarnasi bintang tersenyum.
Kedua matanya yang menatap putri suci istana bintang bulan dipenuhi dengan kelembutan. Dengan acara pernikahan yang sederhana, acara makan-makannya juga biasa saja, tidak ada makanan enak, semuanya hanya makanan suguhan rumahan pada umumnya. Sebuah acara pernikahan yang sederhana pun diakhiri dengan sempurna dengan ucapan selamat dari Harley mereka. Tubuh inkarnasi bintang minum sampai mabuk berat, dan diantar masuk ke kamar pengantin. Harley mereka pergi tanpa mengejutkan mereka. Mereka tidak ingin mengganggu ketenangan itu. Kehidupan dunia manusia tidak lebih mewah daripada dunia kultivator. Tapi di sini sangat tenang. Inilah yang tidak bisa ditandingi dunia kultivator. Harley mereka tidak langsung kembali ke sekte Han Yue, melainkan langsung pergi ke kerajaan Zhao. Entah kenapa, saat melewati salah satu puncak gunung, ekspresi Yona dan Harley jadi sangat aneh. Dulu, di atas puncak gunung ini, di dalam tungku pembuatan pil di atas sana, mereka berdua mengalami kejadian yang tidak diketahui orang. Mengingat kembali gambaran itu, rasanya sangatlah indah. Yona menoleh dan memelototi Harley. Harley terbatuk dengan agak canggung. Dulu dia memang tidak tahu malu, dia bertindak tidak tahu malu secara terang-terangan. Hal itu membuatnya malu jika mengingatnya. Melihat ekspresi mereka berdua yang aneh, tiba-tiba Lensi mereka agak terkejut. Ia juga, mereka berdua bungkam soal hal yang terjadi dalam tungku pembuatan pil dulu. Tentu Yona tidak bisa mengatakannya. Dia adalah panutan untuk kaum wanita. Sedangkan Harley yang tidak tahu malu juga tidak berani membocorkannya. Pertama, Akrena takut keluarga Sangguan menghajarnya. Kedua, karena dia benar-benar malu mengatakan soal ini. Sepanjang jalan dengan suasana aneh, mereka pun tiba di kediaman Raja Kerajaan Zhao. Ayahanda, Ibu. Baru saja memasuki kediaman Raja, Rani langsung menyapa, seperti anak yang sudah lama tidak pulang ke rumah. Di aula, David dan Ibu Rani keluar dengan saling bergandengan. Saat melihat Rani, tidak ada satu kata pun yang diucapkan, tapi matanya berlinang air mata. Rambut mereka sudah memutih. Hanya dengan bertemu dengan Rani, mereka tampak seperti jauh lebih muda. Menghadap dewa. Setelah itu, David memberi hormat pada Harley dengan sangat sopan, tapi malah ditahan oleh Harley dengan pelan. Sudah lama tidak pulang, tentu saja Rani tidak akan cepat kembali. Sedangkan Harley mereka yang datang bersamanya juga tidak langsung pergi. Setelah makan, para wanita saling bergandengan dan berlari ke jalanan dunia manusia yang ricuh. Kebanyakan dari mereka baru pertama kali datang ke dunia manusia. Segala hal yang ada di dunia manusia adalah hal baru bagi mereka. Mereka adalah dewa yang tingkatannya tinggi, tapi di sini malah jadi sekelompok gadis kecil yang lugu. Harley berperan sebagai tas tenteng dengan sangat baik, dia berjalan di belakang para wanita. Melihat mereka yang tidak mengkhawatirkan apapun, dia pun tersenyum lembut. Tapi dia malah tidak tahu kebebasan bintang. Dia sudah mengusik langit dan akan mendapatkan hukuman langit. Hubungannya sudah ditakdirkan untuk hilang karena ini. Jalanan besar yang ricuh menjadi semakin ramai karena kedatangan mereka. Itu karena aura mereka, dan pakaian mereka yang berterbangan, tidak tersentuh kotoran di dunia. Bagaikan orang luar biasa yang lahir dengan wajah yang sangat cantik. Baik itu preman jalan ataupun putra keluarga bangsawan, mereka semua terus berdatangan. Sampai malam hari tiba, para wanita masih jalan-jalan di jalanan, tangan mereka memegang permen manisan warna-warni. Kalau gambaran seperti ini disegel oleh orang dengan kristal memori dan dikirim ke dunia kultivator, entah bagaimana ekspresi para kultivator itu. Harley, aku ingin lihat kembang api. Entah sejak kapan para wanita itu melihat Harley yang mengikuti di belakang mereka dengan kompak.
Lihat saja kalau mau lihat, ucap Harley. Dia baru mau mengangkat tangannya dan ingin membuatkan kembang api indah yang menghiasi langit untuk mereka dan untuk dunia manusia. Kami ingin lihat kembang apinya dunia manusia. Para wanita itu bicara dengan pelan. Baiklah. Harley tersenyum dan pergi. Dia memegang uang perak dunia manusia dan muncul di jalan dan gang kecil. Dia membeli seluruh kembang api di kota kerajaan dan memindahkannya ke sebuah lahan kosong. Sangat cepat, satu persatu kembang api meluncur ke langit dan meledak di langit yang luas. Bagaikan bunga segar yang cantik, bagaikan pelangi yang menari, dan bagaikan sebuah pohon api. Kelihatannya sangat indah dan jauh, tapi juga seperti bisa digapai dengan tangan. Pemandangan seperti mimpi itu membuat semua orang di kota kerajaan mengangkat kepalanya. Cantik sekali. Para wanita menopang wajahnya, tatapannya sangat lembut dan indah. Mereka terpesona melihatnya. Sampai kembang apinya habis, semua orang masih ingin menikmatinya dan menatapi langit dengan termenung. Seolah sedang melihat 9 bidadari yang menari. Tariannya yang indah membuat orang lupa akan waktu. Harley tersenyum dan menatap langit berbintang lagi. Kembang api yang memenuhi langit mirip dengan kehidupan yang tampaknya indah, tapi sebenarnya waktu berlalu dengan cepat berubah ke tahapan baru, dan akhir yang gelap. Saat melihat, tubuhnya bergetar. Tiba-tiba dia merasakan sakit di dada, dan mulutnya mulai mengeluarkan darah. Para wanita itu menoleh melihat kondisinya, tatapan mereka pada Harley dipenuhi rasa khawatir. Harley mengernyit, dia menapakkan kakinya dan langsung terbang bagaikan sebuah cahaya. Para wanita itu juga mengernyit dan terbang ke langit sepertinya. Wah! Melihat mereka melintasi langit berbintang, orang-orang kota kerajaan mulai berseru, lalu mereka berlutut di lantai. Bagi mereka itu adalah dewa, sehingga mereka berlutut dengan tulus dan berharap para dewa bisa melindungi keselamatan mereka. Entah sudah berapa lama, Harley baru mendarat dari langit ilusi. Ini adalah kota kecil di dunia manusia, sangat tenang dan nyaman di malam hari. Segalanya begitu tenang. Harley berhenti dan membuka pintu rumah di sebuah pekarangan dengan tangan gemetar. Di tengah pekarangan, kelopak bunga bertebaran, tapi setiap helainya terkena warna merah darah, tampaknya sangat menusuk. Harley tersentak dan melihat bagian tengah pekarangan. Di sana, putri suci istana bintang bulan tergeletak di tanah sambil memeluk bintang dengan erat. Dia sudah tidak bernuawa, bibirnya terus mengeluarkan darah segar dan wajahnya masih terdapat sedikit kelembutan. Bagaimana bisa begini? Lensi mereka juga mengikuti kemari. Tubuh mereka gemetaran melihat ini dan langsung menutup mulutnya, matanya pun berlinangan air mata. Mereka menjadi saksi dari sebuah pernikahan yang indah, dan juga menjadi saksi hubungan yang memilukan. Kamu pernah bilang mau menua bersamaku. Putri suci istana bintang bulan memeluk wajah bintang dengan erat. Dia menangis sambil tersenyum, ekspresinya sangat pedih, dan membuat orang sakit hati. Sora, lensi mereka jongkok dan menyingkirkan rambutnya yang menjuntai, lalu memegang wajahnya dengan pelan. Kamu pernah bilang mau menua bersamaku. Putri suci istana bintang bulan terus mengulangi kalimat itu, seolah sudah tidak punya jiwa, seperti orang gila. Air mata darah membuat pandangannya kabur. Kenapa? Di ketidakjauhan, Harley berdiri di tempat seperti patung, dia mengepalkan kedua tangannya sampai berdarah. Melihat dada bintang yang bolong, urat matanya jadi terlihat jelas dan matanya dipenuhi air mata kebencian. Dia tahu orang yang membunuh bintang. Cahaya ilahi di sekitar luka itu, dia akan tetap mengingatnya walau berubah menjadi abu. Kenapa dia membebaskan bintang? Apa hanya demi merestui pernikahannya dengan putri suci istana bintang bulan? Tidak, bukan, itu hanya alasan yang diketahui orang-orang.
Tujuan utamanya adalah ingin melindungi nyawa bintang. Dulu, tubuh inkarnasi teknik duplikasi dimusnahkan, tubuh inkarnasi api spiritual dimusnahkan, tubuh inkarnasi petir surgawi dimusnahkan. Ini semua cukup untuk menjelaskan sebuah masalah. Selama itu tubuh inkarnasi Harley, maka tidak akan bisa kabur dari genggaman wanita berambut putih itu. Jadi, dia mencari sebuah alasan yang sangat bagus untuk memutus hubungan dengan bintang dan memberinya kebebasan dengan harapan bahwa wanita berambut putih yang seperti hantu itu bisa berbaik hati melepaskan bintang. Hanya saja, sampai detik sebelum melihat pemandangan mengenaskan itu, dia baru menyadarinya dengan lucu. Semua yang dia harapkan dari awal sampai akhir hanya membohongi dirinya sendiri dan orang lain. Mereka hanya ingin hidup tenang. Air mata Harley membuat pandangannya kabur. Niatan membunuh yang dingin meliputi bumi, seketika pekarangan itu menjadi sangat dingin. Kenapa masih mengganggu mereka? Hati Harley berteriak. Dengan kecepatan yang bisa dilihat mata, rambut panjang seputih salju berubah menjadi rambut darah. Darah yang mengalir dalam tubuh juga berubah menjadi berwarna hitam dengan kecepatan yang sama. Bersamamu. Bab 1016. Pelacakan jiwa secara paksa. Tubuh inkarnasi bintang telah menghilang dan berubah menjadi abu di tengah-tengah bunga persik. Putri suci istana bintang bulan tersenyum tragis, air mata menutupi penglihatannya, rambut panjangnya berubah menjadi warna putih salju, pijaran ekor ilahinya juga hampir musnah dan matanya yang redup bagaikan bunga persik yang gugur dan menghabiskan keindahan terakhirnya. Sora. Lancy dan yang lainnya segera maju dengan panik dan menampilkan teknik rahasia. Mereka berharap bisa menyelamatkan nyawa putri suci istana bintang bulan. Namun, seberapa besar pun upaya keras yang mereka lakukan, mereka tetap tidak dapat menghentikan energi vitalitas dan jiwa putri suci istana bintang bulan yang terus-menerus menghilang. Harley tetap tidak bergerak, tidak mengambil tindakan untuk menghentikannya dan juga tidak menggunakan teknik rahasia apapun untuk menyelamatkan putri suci istana bintang bulan. Mungkin, saat bintang Y memejamkan mata, putri suci istana bintang bulan tidak lagi memiliki keinginan untuk hidup. Ketika seseorang tidak memiliki keinginan untuk hidup lago, kekuatan supranatural yang sangat kuat pun tidak ada gunanya. Mungkin, inilah akhir terbaik baginya. Setidaknya, dia masih bisa hidup bersama dengan tubuh inkarnasi bintang di alam yang lain. Putri suci istana bintang bulan juga menghilang, dia berubah menjadi asap dan menghilang dari dunia di depan mata orang-orang. Semua gadis-gadis itu terdiam dan menatap Harley dengan ekspresi sedih. Harley tidak berekspresi. Dia berbalik badan dengan diam dan menghentakkan kaki di langit ilusi, lalu terbang menuju sekte Huang Yue, bagaikan seberkas cahaya keemasan. Di malam yang hening, semua gadis itu berjalan keluar, kemudian Lancy menutup pintu halaman kecil dan mengunci duka yang penuh di taman itu dengan sebuah gembok tembaga kuno. Sepasang pengantin baru yang seharusnya berkehidupan bersama selamanya, malah terbunuh dan meninggal karena cinta di malam pertama pernikahan mereka. Pernikahan ini penuh dengan kecelakaan dan hubungan cinta ini telah hancur. Di malam hari yang sangat sunyi, penglihatan Harley yang berdiri di atas langit ilusi itu menjadi sangat kabur karena ditutupi oleh air mata. Bos. Dalam kegelapan, dia seolah-olah mendengar seruan seperti itu. Itu adalah tubuh inkarnasi bintang, yang bernama Bintang Y. Harley tersenyum sedih, marah dan benci. Dia menyatukan seluruh dinasti Dacu dengan segala macam cara dan rencana, yang akhirnya berhasil dan dijadikan dunia sebagai seorang raja. Namun, dia tetap tidak bisa melindungi orang-orang yang dia sayangi. Dia membenci diri sendiri, juga membenci dunia ini. Mungkin, ucapan naga kuno mistik itu benar,
orang yang melawan langit telah ditakdirkan untuk menjadi sosok yang sial dan kesepian, yang harus melihat satu persatu orang yang dia sayangi pergi darinya. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia turun dari langit ilusi. Melihat kembalinya Harley, banyak murid dan tetua yang memberi hormat padanya. Harley tidak mengatakan apapun dan ekspresinya sangat tenang. Orang-orang yang mengenalinya pasti tahu bahwa semakin tenangnya ekspresi Harley, itu semakin mengerikan. Bahkan ketika Harley telah jauh dari mereka, mereka masih merinding. Brak! Terdengar suara ledakan dari kedalaman sekte Han Yue dan gerbang batu sebuah istana bawah tanah terbelah akibat satu pukulan darinya. Master Suci, kamu... Tetua istana bawah tanah bangun akibat terkejut dan menatap Harley dengan kaget. Semua orang, keluarlah. Tidak ada yang boleh masuk tanpa perintah dariku, ujar Harley dengan tenang. Sambil berbicara, Harley telah berjalan menuju sebuah altar penyembahan di tengah istana bawah tanah dan ada banyak abjad kuno yang terukir pada altar penyembahan tersebut, yang merupakan sebuah formasi segel kuno dan orang berjubah ungu itu tersegel pada formasi tersebut. Di belakangnya, para tetua itu menggaruk kepala. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Harley. Namun, mereka juga tidak berani bertanya dan keluar dari istana bawah tanah. Di sini, Harley menyentuh pertengahan alis orang berjubah ungu itu dengan satu jari. Tubuh orang berjubah ungu tersebut gemetar, kedua matanya yang tertutup erat tiba-tiba terbuka, kemudian salah satu matanya menjadi tampak bingung dan satunya lagi kosong tanpa bola mata. Penampilannya menjadi sangat aneh, kultivator yang tidak berwawasan luas pasti akan terkejut ketika melihat bentuknya saat ini. Batas garis keturunan, orang berjubah ungu yang telah sadar kembali segera mengedipkan matanya. Bagaimana mungkin? Orang berjubah ungu itu menatap Harley dengan erat dan bergumam sendiri. Dia berkata, dia bahkan bisa membuka batas garis keturunan untuk kedua kalinya. Siapakah kalian? Harley berbicara dengan nada yang sangat datar. Apakah orang-orang yang rendah diri seperti kalian juga layak mengetahuinya? Orang berjubah ungu itu tersenyum dan senyumannya sangat mengerikan. Aku akan membuatmu mengatakannya. Harley perlahan-lahan berjalan menuju altar penyembahan dan salah satu tangannya menekan tulang tengkorak orang berjubah ungu itu. Kemudian, dia mengoperasikan teknik rahasia pelacakan jiwa. Kekuatan pelacakan jiwa sangatlah kuat, yang secara agresif menyerbu laut kesadaran orang berjubah ungu itu. Ekspresi orang berjubah ungu yang awalnya seram itu seketika menjadi tampak menderita. Dia merintih dan meraung tanpa henti, raut wajahnya tampak sangat menderita dan kepalanya segera meledak, yang menyebabkan seluruh tubuhnya retak. Katakan, siapakah kalian? Harley kembali berbicara dengan ekspresi tenang, niat membunuh yang tidak lagi terbendung mulai mengalir keluar sedikit demi sedikit. Menurutmu, meskipun ekspresi orang berjubah ungu tampak menderita, dia masih tersenyum licik, seolah-olah dia telah tahu bahwa dirinya tidak akan selamat dan sengaja mempermainkan mereka. Semakin dalam rasa ingin tahumu, aku semakin tidak ingin memberitahumu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Bunuh aku. Silakan. Meskipun kamu membunuhku, kamu juga tidak akan mendapatkan apapun. Harley tidak banyak berbicara, dia memasukkan kekuatan pelacakan jiwa yang kuat ke dalam laut kesadaran orang berjubah ungu itu. Dia ingin melakukan pelacakan jiwa secara paksa. Laut kesadaran orang berjubah ungu itu bergetar, bersenandung tanpa henti dan ekspresinya tampak semakin menderita. Karena pelacakan jiwa secara paksa yang dilakukan Harley telah menyentuh larangan jiwanya, yang menyebabkan jiwanya berada di ambang kehancuran. Tidak hanya jiwa yang berada di ambang kehancuran, fisiknya juga berada di ambang kehancuran. Harley. Sebuah suara terdengar, kemudian naga kuno mistik terbang masuk bagaikan seberkas cahaya ilahi, yang memutuskan tindakan pelacakan jiwa secara paksa oleh Harley.
Jeanne juga datang, dia melirik sekilas orang berjubah ungu itu. Setelah memastikan nyawa orang berjubah ungu tersebut tidak lagi terancam, dia kemudian melihat Harley. Setelah melihatnya, dia menyipitkan mata indahnya. Tampaknya, dia juga telah menyadari kondisi batas garis keturunan dari tubuh Harley. Dia terkejut dan kaget. Tidak terbayangkan bahwa seorang tubuh suci zaman purba bisa mengaktifkan batas garis keturunan untuk kedua kalinya. Itu benar-benar sangat aneh. Apa yang kamu lakukan? Naga kuno mistik menatap Harley tanpa mengedipkan mata dan makna yang mendalam muncul di matanya. Tidak ada, ujar Harley dengan tenang, tidak gembira dan tidak sedih. Dia tidak berekspresi, yang menyebabkan Jeanne serta naga kuno mistik mengerutkan kening. Mereka mengenal sifat Harley. Meskipun Harley tampak tenang, sebenarnya dia telah berada pada kondisi emosi. Harley yang sekarang, mungkin akan meledak pada detik berikutnya. Sini, bunuh aku. Harley tidak melakukan apa-apa, namun orang berjubah ungu itu malah meraung, ekspresinya ganas dan tersenyum licik, bagaikan iblis gila. Kreng. Harley segera mengorbankan pedang pembunuh dan sekali lagi menyerang menuju altar penyembahan. Dia menebas kepala orang berjubah ungu itu dengan pedang tersebut. Untungnya, respon naga kuno mistik dan Jeanne cukup cepat. Meskipun hanya sesaat seperti itu, orang berjubah ungu tersebut juga akan terbunuh. Apakah kamu berani membunuhku? Kamu tidak berani. Saat melihat Harley dihentikan, orang berjubah ungu tersebut menunjukkan giginya yang putih dan tersenyum tanpa rasa takut. Berisik, naga kuno mistik mendengus dingin, kemudian memukul orang berjubah ungu itu hingga menyemburkan darah. Keluarlah bersamaku. Setelah melirik orang berjubah ungu yang memuntahkan darah itu, naga kuno mistik dengan paksa membawa Harley keluar dari istana bawah tanah. Setelah itu, Jeanne menarik napas yang dalam dan mengikutinya keluar. Sebelum keluar dari istana bawah tanah, dia juga tidak lupa untuk kembali menyegel istana bawah tanah. Setelah mereka pergi, orang berjubah ungu yang mulutnya penuh dengan darah itu tersenyum seram. Dia berkata, "Manusia bodoh, seharusnya aku berterima kasih kepada kalian." Segera setelah itu, muncul kabut hitam yang mengalir di seluruh tubuhnya, yang terjalin dengan guntur dan merusak segel pada altar penyembahan tersebut sedikit demi sedikit. Ternyata, tindakan pelacakan jiwa secara paksa yang dilakukan oleh Harley menyentuh larangan pada jiwanya, yang membangkitkan sejenis kekuatan misterius. Kekuatan misterius inilah yang sedang merusak segel altar penyembahan. Oleh karena itu, rusaknya segel hanya bergantung pada waktu. Ini mungkin adalah sesuatu yang tidak pernah diduga oleh Harley dan yang lainnya. Di luar, Harley diseret oleh naga kuno mistik hingga tiba di puncak sebuah gunung dan Jeanne juga segera tiba di sana. Orang yang sudah meninggal telah pergi dari kita, turut berduka cita. Naga kuno mistik tidak bertanya pada Harley mengapa dia melacak jiwa orang berjubah ungu secara paksa, melainkan mengucapkan perkataan seperti itu, seolah-olah dia juga tahu tentang kematian tubuh inkarnasi bintang dan putri suci istana bintang bulan. Hukuman ilahi bagiku pada akhirnya tetap melibatkannya. Nada bicara Harley terdengar datar dan tenang, tetapi niat membunuhnya yang mengerikan sangatlah jelas. Berbuat seperti itu sangat bahaya. Jeanne menarik napas yang dalam, kemudian melihat istana bawah tanah yang menyegel orang berjubah ungu itu. Hanya satu cara yang kudapatkan untuk membuatnya muncul. Bersambung.